Halo, saya Cindy Wanita Subandrio, mahasiswa satu university di jurusan Psikologi Angkatan B29 yang akan menjelaskan sedikit tentang teori Freud terkait level mental atau level kesadaran unconscious, preconscious, dan tentunya conscious. Metode yang digunakan adalah menganalisis tokoh utama dari live action movie yang berjudul Kakegurui. Nama tokoh utama yang akan saya dan Shirin ulas adalah bernama Yumeko Jabami. Yang menarik dari Yumeko adalah kecintaannya atau passionnya pada perjudian. Kita bisa bedah, kita bisa kategorikan beberapa perilaku Yumeko selama berjudi di dalam level-level tertentu yang kita bisa lihat dari adegan-adegan yang disajikan. Kita mulai dengan level mental unconscious. Secara singkat atau mudahnya, menurut Freud, level unconscious adalah sebuah dorongan, keinginan atau insting yang tidak disadari dan terpendam di paling dalam lubuk hati seorang individu. Dan biasanya muncul dalam bentuk yang terselubung atau tidak disengaja. Level kesadaran unconscious yang bisa kita lihat dari perilaku Yumeko saat berjudi adalah ekspresinya. Defudan, kaiji shite kudasai. Cici. 私の運には自信があるんですよ。ジャバミ様の勝利です。やりました。やった。Level kesadaran berikutnya adalah pre-conscious. Seperti apa adegan yang dialami Yumeko atau yang ditunjukkan oleh Yumeko pada permainan perjudiannya. あなたがもう少し用心深ければ私の負けでした。だって裏の模様が先ほどと同じではないですか。あなたが別の模様のトランプを用意していればお手上げでしたのに。模様が消えるまでに3分だぞ。それまでに全てのパターンを覚え、かつカードの中身と結びつけて記憶する。それ Pada scene tersebut, Yumeko menunjukkan bahwa sebetulnya dia telah mengetahui kecurangan dari lawan mainnya. Dia mengamati dari sejak pertandingan pertama tentang ciri khas kartu dan tanda yang diberikan oleh beberapa pemain yang melakukan kecurangan, sehingga dia berhasil memenangkan perjudian memory card dalam satu kali percobaan. Lalu bagaimana dengan level kesadaran conscious? Terkait level kesadaran yang tertinggi yaitu conscious, apa yang dilakukan Yumeko terkait dengan level kesadaran conscious ini. Jabami, sorry. 勝ちました、すずさん。どういうことだよ、クワマ。だってパーって言ってたもん。そうだよ、パーって言ってたもん。見せてはいませんよね。敵を欺くにはまず味方からというではありませんか。Pada klip tersebut, Yumeko pada awalnya terlihat sebagai seseorang yang akan kalah dalam pertandingan game judi pada saat itu. Bahkan teman-temannya pun tidak mengira bahwa dia akan menang.
Tapi ternyata itu adalah bagian dari strategi yang ia putuskan secara sadar untuk menghadapi lawannya, atau bagian dari tipu dayanya Yumeko. Menarik sekali bukan? Bahwa sebuah live action yang diangkat dari anime Kakegurui bisa dibedah dan dianalisis tokohnya terkait level kesadaran mentalnya. Masih ada yang lebih seru lagi, masih terkait dengan teori Freud, yaitu tentang id, ego, dan super ego, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Shirin. Bye-bye. Halo teman-teman, kenalin aku Shirin Prakirunisa dari Prodi Psikologi. Di sini aku bakal ngejelasin tentang id, ego, dan super ego dari karakter utama movie Kakegurui live action yang pertama. Nah, mungkin teman-teman mempertanyakan apa sih id, ego, dan super ego itu? Di sini aku bakal ngejelasin. Id itu secara psikologi yaitu suatu kepribadian yang primitif atau sepenuhnya tidak sadar yang ada pada setiap manusia dari mereka lahir. Nah, jadi teman-teman ini beroperasi dan berprinsip atas kesenangan, yaitu suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan naluri kita secara langsung. Sebagai contoh, salah satu main karakter dari movie Kakegurui yang akan kita lihat di sini. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya teman-teman kalau karakter Yumeko itu memiliki karakter yang berbeda dari karakter yang lainnya. Di sini kita bisa lihat bahwa id Yumeko mendorong Yumeko untuk menikmati adrenalin atau euforia suatu perjudian. Dia sama sekali tidak melihat dari segi keuangan, ancaman, bahkan nyawanya sekalipun. Nah, teman-teman, di sini aku udah ngebahas soal id Yumeko, dan selanjutnya aku bakalan ngebahas tentang ego dari karakter Yumeko. Pertama-tama kita harus tahu nih apa sih ego itu. Nah, ego itu adalah suatu karakter yang mengatur kesadaran, rasa diri, bahkan interaksi kita dengan realitas. Sebagai contohnya, kita ambil adegan Yumeko yang ada di sini. 村雨さんはテーブルについているギャンブルを封じた無敵の男が鳥羽にいる。それだけでなく劣勢に立たされている。 Seperti yang kita lihat, kalau egonya ini benar-benar gak sembarangan ya teman-teman. Dia benar-benar didominasikan oleh idnya sendiri. Bahkan egonya sangat mengamati segala pola kecurangan lawan, sehingga dia menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kecurangan tersebut di depan semua orang, sehingga menjadikan perjudian pada saat itu lebih menyenangkan baginya. Nah, selanjutnya kita bahas yang terakhir nih teman-teman, yaitu kita bahas soal super ego dari karakter Yumeko ini. Tapi kita harus tahu nih teman-teman, apa sih itu super ego? Nah, super ego ini berfungsi untuk nilai moral, hati nurani, atau bahkan norma-norma dari lingkungan sekitar yang kita pelajari sejak kecil. Karakter Yumeko ini memiliki super ego yang berbeda dari manusia biasa. Saking kuatnya id yang ada pada karakter Yumeko ini, dia hanya memikirkan super ego tentang moral dirinya sendiri. アルキブさんが一人だけ負けようとするんですもの。そんなの不公平です。それではギャンブルが面白くなりません。私もアルキブさんと同じように負けを目指します。 Nah, sudah terlihat ya teman-teman kalau Yumeko ini hanya mementingkan moral pribadinya, yaitu keadilan dalam perjudian. Dia merasa bahwa kesenangan dalam perjudian akan menghilang saat dia mengetahui bahwa lawannya bermain curang, sehingga dia akan membalikan keadaan agar suatu perjudian adil bagi dia dan lawannya. Dia akan merasa sangat marah, bahkan tidak segan untuk menyebut lawannya sangat membosankan ketika dia mengetahui lawannya bermain curang. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari aku mengenai id, ego, dan super ego dari karakter utama movie Kakegurui live action, yaitu Yumeko.